Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro Siang. Kali ini bersama saya Febri Rahmat dalam segmen Fact Check. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat sehingga berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah untuk menekan laju penularan. Apalagi saat ini varian Omicron sudah mulai masuk ke Indonesia, namun di tengah upaya pemerintah dan juga masyarakat luas melawan pandemi, masih saja ada sejumlah hoax atau kabar bohong yang beredar di tengah masyarakat. Hoax yang beredar dikhawatirkan bisa memberikan pemahaman yang salah dan juga mempengaruhi upaya penyelesaian pandemi COVID-19. Lantas apa saja hoax yang beredar dalam sepekan kebelakang? Kita akan membahasnya kali ini. Informasi hoax yang pertama, ini adalah sebuah disinformasi yang menyebut bahwa seorang bertingkah seperti zombie usai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 booster. Dalam video yang diunggah melalui Facebook ini, menampilkan sosok wanita yang berperilaku aneh mencoba untuk menerobos masuk melalui sebuah pintu kaca layaknya seorang zombie yang ada dalam film-film Hollywood. Lantas bagaimana kebenarannya? Kita akan mengecek. Dari narasinya saja sudah terdengar begitu imajinatif sehingga ini merupakan sebuah kabar bohong pemirsa. Sebenarnya video yang diunggah dalam video tersebut merupakan sebuah unggahan video yang pertama kali diupload oleh website 929thelake.com yang merupakan website resmi milik salah satu radio di Amerika Serikat. Kemudian ini juga diunggah pada tanggal 6 Juli 2020 yang lalu, dan video tersebut sebenarnya memperlihatkan sebuah perilaku dari wanita yang sedang mabuk di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Artinya tidak ada sama sekali kaitannya dengan vaksin COVID-19, apalagi vaksin booster yang sebenarnya baru disuntikan kepada masyarakat baru-baru ini. Ini merupakan kabar bohong dan kalau Anda mendapatkan kabar tersebut, jangan diteruskan pemirsa. Selanjutnya kita akan melihat hoax selanjutnya, di mana ini adalah sebuah kabar bohong atau hoax yang disebarkan melalui platform WhatsApp yang bernarasi bahwa obat-obatan yang digunakan untuk menangani pasien COVID-19 di rumah sakit mengandung campuran yang berbahaya sehingga mematikan. Dalam narasi ini juga disebutkan dan disebarkan melalui WhatsApp bahwa angka kematian akibat COVID-19 di rumah sakit menjadi tinggi sebagai akibat dari adanya obat-obatan yang berbahaya yang diberikan oleh pihak dari rumah sakit kepada pasien COVID-19. Lantas, bagaimana faktanya? Kita akan mengecek bersama. Sebenarnya kalau terkait dengan obat-obatan di rumah sakit, seharusnya ini sudah melalui pengkajian yang mendalam dan juga sampai dengan saat ini pun tidak ada temuan bahwa obat-obatan yang ada di rumah sakit saat ini yang tersebar di rumah sakit bisa memicu kematian pasien COVID-19. Sementara itu untuk tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia yang sebenarnya kalau tadi disebutkan dalam narasinya ini tinggi, justru berbanding terbalik, di mana untuk angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia jumlahnya juga cukup tinggi, di mana sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 tercatat sebanyak 4,1 juta kesembuhan atau sebanyak 92,6% dari total seluruh masyarakat yang terpapar COVID-19 dan juga dinyatakan sembuh. Lebih dari 90% adalah angka yang tinggi. Sementara itu juga dalam hoax dinarasikan bahwa vaksinasi juga menjadi penyebab kematian masyarakat di tengah pandemi COVID-19, padahal kenyataannya menurut Komnas KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, belum ada kasus meninggal dunia karena vaksinasi COVID-19. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Komnas KIPI karena selama ini kalau misalnya Anda melihat berita-berita ada yang meninggal dunia akibat dari vaksinasi, yang terjadi sebenarnya ini adalah berkaitan dengan kondisi kesehatan ataupun penyakit bawaan dari masyarakat setelah divaksinasi. Sehingga tidak ada indikasi ataupun tidak ada penyebab karena vaksin yang disuntikan kepada masyarakat tersebut. Lagi-lagi ini merupakan hoax yang masih kerap beredar di tengah masyarakat. Selanjutnya kita juga akan melihat masih ada hoax yang ketiga. Ini disebarkan melalui berbagai media sosial dan juga lagi-lagi kerap sekali hoax ini diberikan bumbu-bumbu seolah-olah ada sebuah ramuan herbal yang dipercaya mampu untuk melawan COVID-19. Kali ini disebar melalui WhatsApp yang menyebutkan bahwa ada campuran dari daun pepaya dan juga jahe yang mampu melawan virus COVID-19 varian Omicron. Ini merupakan informasi yang salah. Kalau kita lihat juga ada beberapa menu yang harus diberikan, bagaimana cara mengolahnya dan juga bagaimana cara mengkonsumsinya. Sebenarnya untuk berita ini merupakan sebuah berita yang dapat dikategorikan sebagai hoax. Meskipun sebenarnya ada juga beberapa yang benar terkait dengan kandungan dari pepaya dan juga jahe ini. Kita akan melihat bagaimana fakta sebenarnya.
kalau merujuk pada manfaat kandungan daun pepaya dan juga jahe sebenarnya memang benar baik untuk kesehatan pemirsa. Namun kandungan tersebut ini secara khusus tidak berkhasiat untuk menyembuhkan kasus positif COVID-19 apalagi untuk varian Omikron. Hal ini juga dibenarkan oleh Profesor Dr. Zulis Ikawati yang merupakan guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia mengatakan bahwa secara umum semua yang disebutkan memiliki fungsi nutrisi yang baik. Kalau tadi disebutkan adalah pepaya dan juga jahe. Artinya, meskipun memiliki nutrisi yang baik, tapi tidak secara spesifik untuk Omikron. Sekali lagi, ini merupakan kabar yang bohong dan tentunya akan mengkhawatirkan karena bisa saja kalau termakan oleh masyarakat yang terpapar COVID-19 tidak mau lagi mendapatkan perawatan secara medis di rumah sakit dan juga memilih cara herbal. Sehingga kalau hoax-hoax seperti ini dibiarkan, ini tentunya bisa berbahaya bagi masyarakat. Selain itu kita juga akan melihat kabar bohong atau hoax yang terakhir yang juga masih disebarkan di media sosial, kali ini melalui Twitter, yang menampilkan sebuah potongan video. Di sini terlihat ada sejumlah orang, termasuk diantaranya ada seorang anggota TNI yang mendekap atau memiting seseorang seperti itu, dan juga di dalam video di Twitter tersebut dinarasikan bahwa orang yang sedang dikepung ini merupakan orang yang sedang dipaksa untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini merupakan kabar bohong, bahkan di tengah vaksin booster yang saat ini sedang digencarkan, hoax semacam ini juga masih saja ada tersebar di tengah masyarakat. Lantas bagaimana faktanya? Kita akan melihat bersama. Sebenarnya video tersebut adalah video yang diambil pada hari Jumat 4 Februari 2022 atau minggu yang lalu. Dalam video tersebut ditampilkan bahwa adanya aparat dalam video yang merupakan Babinsa dari Duren Mekar yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Selain itu juga ada beberapa pihak lainnya, diantaranya adalah ada Babin Kamtipmas, pihak dari Puskesmas, serta ada Dinas Sosial Kota Bogor. Lantas mengapa orang dalam video tersebut terlihat dipiting atau dikepung dan juga didekap seperti itu? Hal tersebut dikarenakan ini merupakan upaya untuk melakukan pengamanan kepada seseorang bernama Mulyadi berusia 34 tahun yang merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah mengetahui bahwa untuk orang tersebut juga sudah mendapatkan penanganan di mana Mulyadi sudah dibawa ke RS Dr. Haji Marzuki Mahdi yang berada di Bogor, Jawa Barat untuk dapat mendapatkan penanganan yang baik dan juga tepat. Tentunya tidak ada kaitannya video tersebut dengan adanya paksaan dari COVID-19. Pemirsa, itu tadi sejumlah hoax yang beredar di tengah masyarakat selama sepekan terakhir. Sebagai masyarakat, kita harus lebih bijak dan juga cermat dalam menyikapi dan menyebarkan informasi yang kita terima. Jangan sampai beredarnya hoax tersebut justru menghalangi dan juga menghambat semangat kita untuk bangkit melawan pandemi COVID-19.